Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Murniwati Warubu, penyuluh agama Kristen Kabupaten Teluk Bondama. Saat ini saya berada di Tugu Serase, di mana Tugu ini disebut Tugu Pendaratan Injil ketiga di Kabupaten Teluk Bondama, yang dibawa oleh Guru Injil Bapak Yosef Ayamiseba di GKI Jemaat Elim pada tanggal 13 April tahun 1909. Tugu ini dibangun pada tahun 2009 sampai 2010, tepat saat Bapak Bupati Alberto Rey menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Teluk Bondama. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sedikit penjelasan tentang triton atau kulit biak yang ada di sebelah kanan saya ini. Kulit triton adalah alat yang ditiup untuk mengumpulkan warga jemaat untuk beribadah. Dan di depan saya ada sebuah perahu, di mana perahu tersebut adalah alat transportasi yang dipakai oleh Guru Injil Bapak Yosef Ayamiseba, dan di atasnya ada perahu sebagai gambar peta Papua dan Teluk Bondama. Puji Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, saudara-saudari semua, dalam menyongsong perayaan 1 abad peradaban orang Papua di Teluk Bondama yang tinggal 19 hari lagi, mari kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Menghidupi Pesan Pendeta Ishak Samuel Kesne di Tanah Papua. Sekali lagi judul firman Tuhan pada saat ini, Menghidupi Pesan Pendeta Ishak Samuel Kesne di Tanah Papua. Dengan pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 34 ayat 9. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9 yang berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab orang yang takut akan Dia tidak berkekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus, dalam ayat tersebut di atas, Tuhan memberi perintah kepada kita untuk takut akan Dia, yaitu takut kepada Tuhan. Arti dari takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, segan dengan Tuhan, dan hidup melakukan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 16a berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi, menjadi orang yang takut akan Tuhan akan memiliki buah yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Pertama, bekerja dengan setia. Artinya, kita melakukan pekerjaan dengan tulus seperti untuk Tuhan. Penuh integritas, jujur, bertanggung jawab, bukan hanya demi upah duniawi, tetapi sebagai ibadah dan kesaksian hidup yang mencerminkan karakter Allah. Sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang kedua, bekerja dengan jujur. Artinya, bekerja dengan segenap hati di tanah ini, memiliki integritas yang baik, bertanggung jawab, bukan hanya untuk manusia, tetapi terutama untuk Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ini melibatkan pelaksanaan tugas yang berkualitas terbaik, jujur, terpercaya, serta bermanfaat bagi orang lain, sebagai cermin karakter Allah yang setia dan sebagai anugerah. Kolose 3 ayat 23 tadi mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh.
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Lukas pasal 6 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bagian yang ketiga yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang takut akan Tuhan, yaitu dan bekerja dengar-dengaran. Artinya bekerja dengan sikap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan dengan segenap hati, bukan sekedar untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Secara Alkitab ini diwujudkan melalui tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kesungguhan, dan tidak melakukan pekerjaan hanya demi keuntungan pribadi, melainkan agar menjadi berkat dan kesaksian dimanapun kita berada. Kita mengembangkan karakter sesuai kehendak Allah. Contoh orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan pekerjaan dengan segenap hati adalah, pertama, dia bersikap jujur. Dalam Efesus 4 ayat 25 berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan yang kedua, memperlakukan orang lain dengan adil. Kolose pasal 4 ayat 1 berkata, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dengan memiliki 3 macam buah yang merupakan gaya hidup orang yang takut akan Tuhan, maka kita, Bapak Ibu dan Saudara yang berkati Tuhan Yesus, menghidupi pesan yang merupakan nasihat dan inspirasi Pendeta Isa Kesne pada tahun 1947 di tanah Papua, yaitu siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Artinya, ketika kita bekerja dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka berkat kehidupan dapat terus mengalir kepada kita. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan singkat pada saat ini Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, terutama kita yang ada di Teluk Wondama. Dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semua untuk memeriahkan acara perayaan 1 abad Tanah Peradaban Orang Papua di Kabupaten Teluk Wondama. Mari kita bekerja bersama-sama dengan maksimal untuk mensukseskan acara perayaan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.